apa gitu teman-teman. Nah ini teman-teman, ini atap ya pakai fiber. Yang pertama itu tidak kena panas teman-teman. Apalagi dengan panas kayak hari ini aja sampai 31 lebih ya. Dengan tidak adanya sinar matahari langsung ya, jangan mimpi itu fitoplankton datang. Ya, lakukan analisis yang objektif, apakah kita benar-benar dibutuhkan atap ya, atau justru malah lebih bagus terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, jumpa kembali dengan channel Landang Alik, channelnya tutorial motivasi dan inspirasi dari halaman rumah yang disulap jadi kolam ikan. Halaman rumah yang disulap jadi kolam ikan. Di kesempatan video kali ini teman-teman ya, saya akan menanggapi ya permintaan pembuatan video, padahal sesungguhnya ini kan sudah dijawab di komentar teman-teman, tetapi katanya tidak kurang puas. Jadi minta divideokan supaya memperlihatkan benar-benar yang ada di tempat saya seperti apa gitu teman-teman. Nah ini teman-teman, ini atap ya pakai fiber ya teman-teman. Nah kalau yang ini teman-teman ya, ini terbuka, bener-bener terbuka ini. Nah kalau yang sebelah sini separoh-separoh. Ya kan, kena panas, kena hujan, tetapi kalau hujan tetap kena gitu kan, kena hujannya juga, tetapi tidak banyak ya, tidak langsung lah gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, judulnya apakah sebaiknya kolam ikan itu dipakai atap atau terbuka gitu loh teman-teman ya. Itu judulnya, menarik ya. Mohon subscribe bagi yang belum, like, komen, serta lonceng notifikasi agar teman-teman bisa ngikuti video-video saya selanjutnya. Ya, saya akan identifikasi ya kelebihan-kelebihan kolam ikan pakai atap ya teman-teman. Nah, yang pertama itu tidak kena panas teman-teman. Apalagi dengan panas kayak hari ini aja sampai 31 lebih ya. Di Bogor teman-teman. Bagaimana di tempat-tempat Ferdinand tuh, di Pontianak dan kawan-kawan tuh yang di Palu gitu ya. Sumatera. Yang kena garis khatulistiwa itu luar biasa panasnya pastinya. Ya kan? Nah, kemudian yang kedua, ya tentu tidak kena hujan, teman-teman. Kalau kena hujan tuh banyak penyakit, teman-teman. Ya, udah jelas mah pH turun, ya kan. Kemudian banyak penyakit yang jelas lagi, teman-teman. Kalau hujan, ikan itu tidak mau makan, teman-teman. Ya, apalagi lele. Kalau nila sih masih mending. Sama sekali kalau hujan kami mah tidak pernah dikasih makan, teman-teman. Ya. Kemudian yang ketiga teman-teman, itu tidak harus gosok-gosok itu ganti batu aerator karena lumut. Karena khususnya di tempat saya ini teman-teman ya, itu yang muncul yang tadinya saya pikir akan ada fitoplankton, malah yang datang tuh lumut. Lumut itu ke batu aerasi, waduh, kayaknya sih malah hampir 2 hari sekali saya itu melihat karena batu aerasi menjadi mengecil teman-teman ya, digosok-gosok atau diganti dengan batu aerator yang baru ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman ya, tidak harus kasih garam ya, dan kapur. Kalau kapur kan untuk pH, kalau garam itu yang penyakit teman-teman kalau lagi hujan gitu loh teman-teman. Nah itu diantara kelebihan-kelebihan ya, ditutup gitu teman-teman. Terus juga mungkin dianggap kecil nih teman-teman, seperti ini nih ya. Ini gampang rusak kalau kena panas, kena hujan itu ya. Beda dengan yang di dalam itu yang tidak kena hujan teman-teman, awet ya. Ini kropos ya. Ya kropos, ini jadi apa namanya, jadi apa sih ini, regas ya, regas ya namanya ya. Oke teman-teman, tadi kelebihan-kelebihan. Nah sekarang kelemahan-kelemahan ya dengan menggunakan atap teman-teman ya. Yang pertama ya, kalau dulu seperti saya ini ya, program GWS teman-teman ya, itu jangan mimpi itu ya. GWS itu Green Water System. Jadi
dengan tidak adanya sinar matahari langsung, ya jangan mimpi itu fitoplankton datang. Ya, nah soalnya kita ini sampai mati-matian itu pengen GWS itu nggak berhasil teman-teman. Ini hijau ya. Pengen hijau ini. Yang kedua, suhu air cenderung rendah teman-teman, ya tentunya ya, karena sinar matahari tidak langsung, jadi apa namanya, khususnya ya di musim-musim penghujan gitu kan, waduh itu gampang banget itu suhu itu menjadi rendah ya teman-teman. Yang ketiga, amoniak ya tidak terselesaikan dengan baik oleh, karena apa namanya, sebagus-bagusnya amoniak itu diselesaikannya punya ya itu oleh sinar matahari teman-teman ya. Nah, selama ini juga saya begitu teman-teman. Loh, kalau yang di luar-luar ini seperti ini teman-teman ya, itu nggak pernah masalah dengan amoniak gitu ya. Nah, tetapi yang kalau yang di dalam yang full tertutup teman-teman, itu sering banget ya masalah dengan amoniak itu ya. Oke, selanjutnya teman-teman ya, yang tidak kalah apa namanya pentingnya juga ini masalah biaya teman-teman. Ya kan, biaya pembelian atap ya lumayan besar teman-teman, apalagi ya mungkin seperti ini konstruksinya pakai apa namanya, bajaringan, kemudian pakai fiber yang bagus ya, nggak mau karena di halaman rumah ya teman-teman. Tapi ya banyak juga sih sebenarnya solusi kalau seandainya nanti teman-teman mau gunakan yang lumayan murah gitu kan, yang non permanen teman-teman ya, seperti dengan plastik UV malah lebih bagus itu pakai. Saya sarankan justru malah ya teman-teman pakai plastik UV kalau ya, bukan di halaman rumah. kalau bukan di halaman rumah ya. Kemudian juga bisa dengan paranet ya teman-teman ya. Bahkan ya kalau di kampung-kampung saya nih banyak juga yang gunakan daun-daun kelapa, daun-daun injuk, Atap ya. pokoknya yang berbentuk atap begitu ya. Itu lebih bagus, dan apabila memang sudah tidak dibutuhkan itu gampang untuk di apa namanya, bukan dibuang lah, pokoknya tidak dipasang lah, apa tuh namanya, dibongkar. Aduh, dibongkar ya. Ya saran saya teman-teman ya, lakukan analisis yang objektif, apakah kita benar-benar dibutuhkan atap ya, atau justru malah lebih bagus terbuka, seperti mungkin di Pontianak yang panasnya luar biasa ya, di Palu gitu kan. Pak Ferdinand ya. Tetapi kalau kayak Pak Sony misalnya di Malang ya kan, cenderung dingin, di daerah Batu itu kan ya tidak terlalu penting gitu teman-teman ya, misalnya seperti itu ya. Jadi benar-benar hasil analisa yang objektif teman-teman ya. Kemudian juga saran ya, untuk pertama kali jangan dibikin permanen teman-teman ya, bikin dulu misalnya yang non permanen tentunya teman-teman ya, pakai plastik UV, paranet ya kan, atau yang tadi dikatakan dedaunan ya teman-teman. Injuk, kirai kalau di sini disebutnya ya. Bukan saja ya karena kita gampang untuk dibongkar atau di apa sih namanya, knockdown ya, kemudian juga harganya kan lebih murah teman-teman ya. Gitulah teman-teman ya, semoga bermanfaat ya. Mohon subscribe bagi yang belum, like, komen, serta lonceng notifikasi agar teman-teman bisa ngikuti video-video saya selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.